Pada dasarnya manusia yang tercipta di dunia ini, tinggal dan menetap di dunia ini, semua adalah penumpang-penumpang yang tidak akan selamanya ada di dunia ini. Bukankah semua serba fana dan ada saatnya kita tidak akan ada lagi di dunia ini? Masa kita menumpang di tempat ini serba terbatas. Kita adalah orang asing, kita pendatang. Kita adalah tamu di dunia ini. Karena dunia ini bukan milik kita. Kita hanya menumpang. Penciptanya adalah Tuhan dan kita adalah penumpang-penumpangnya. Namun mentalitas penumpang yang perlu dibangun bukan lalu kemudian kita hidup seenaknya dan merusak tempat di mana kita menumpang. Tapi justru kita perlu dekat dengan Dia yang memiliki dunia ini. Karenanya menjadi penting sekali untuk kita bisa memahami bahwa selama kita menumpang di dunia ini, kita perlu memberi diri kita ditopang oleh Tuhan yang empunya dunia ini. Ditopang selama menumpang. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua bagian firman Tuhan. Pertama Mazmur 61 ayat 1-4. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud, dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah jadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Lalu dilanjutkan bacaan kita dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 17-19. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ada kata yang senada di dalam Mazmur 61 ayat 1-4 atau di dalam versi bacaan yang bahasa lain Mazmur 61 ayat 1-5, yaitu konsep tentang bagaimana kita menumpang. Kita menumpang di dalam kemah Tuhan. Kenapa dikatakan demikian di dalam Mazmur 61 tadi? Mau menegaskan dan mengingatkan bahwa memang kita pada dasarnya penumpang-penumpang di dalam kemah Tuhan. Berarti apa? Kemah milik Tuhan. Dan kenapa kemah dan bukan rumah? Karena kemah itu bisa berpindah-pindah, portable sifatnya. Tapi kalau rumah biasanya dibangun untuk menetap di satu tempat tertentu saja. Sedangkan kemah itu pindah dari satu tempat ke tempat lain, dan itulah tempat tinggalnya para musafir, para pengembara. Yang dari satu tempat ke tempat lain dia pindah, bawa kemahnya, lalu bangun kemah lagi yang baru di tempat yang lain. Inilah sebuah budaya pada masa itu di mana orang memahami tentang kemah itu digambarkan sebagai tempat yang memang bisa berpindah-pindah. Dan Daud menuliskan dalam Mazmur 61 bahwa dia mau menumpang dalam kemah Tuhan untuk selama-lamanya. Dia menumpang dalam kemah Tuhan di mana justru disitulah dia mengalami perlindungan dalam naungan sayap Tuhan. Dia juga yang lalu kemudian saat kita menumpang di dalam kemahnya, dialah yang menopang. Dan bukankah itu yang dari ayat 1 tadi dikatakan bagaimana Daud berseru kepada Tuhannya untuk Tuhan memperhatikan doanya. Lalu dia juga mencurahkan isi hatinya yang sedang lemah lesu itu. Dia minta dituntun oleh Tuhan ke gunung batu yang begitu tinggi menghadang hidup dia dan menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya, menara yang kuat terhadap musuh-musuhnya. Gambaran ini mau menegaskan betapa Daud merindukan dan dia sangat bergantung pada topangan tangan Tuhan.
Topangan tangan Tuhan saat dia menjadi penumpang di kemah Tuhan. Menarik sekali pemahaman ini, bahwa saat kita di dalam kemahnya itulah kita mengalami topangan yang sejati, yang penuh, di mana kita bisa berbincang langsung dengan Tuhan, kita bisa terhibur hati yang letih lesu, kita dituntun ke gunung batu yang begitu tinggi, kita dilindungi, dan seperti menara yang kuat memagari kita sehingga tidak mudah diserang oleh musuh. Dan senada dengan itu dalam surat Petrus tadi juga dikatakan bagaimana seorang yang menyebut Allahnya sebagai Bapa, yaitu Tuhan yang tidak pernah memandang muka, menilai setiap orang menurut perbuatannya, maka di situ dikatakan hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia ini. Petrus ingin menyadarkan bahwa kita ini menumpang, karena itu jangan merasa kita memiliki tempat tumpangan kita. Jangan merasa kita owner, jangan merasa kitalah yang empunya tempat tumpangan itu. Kita hanya menumpang. Tapi saat kita menumpang, di situ dikatakan ayat lanjutnya, ayat 18 sampai 19 tadi, kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia dengan kekuatan darah Kristus yang mahal, kasih dan keselamatannya yang membuat kita bisa selamat dan terlindungi. Inilah topangan sejati yang penuh dengan kemuliaan, di mana Tuhan menopang kita yang menumpang ke dalam hatinya, menumpang ke dalam rumahnya, menumpang di dalam kemahnya. Pelajaran hari ini dari dua bagian sabda Tuhan tadi adalah untuk menyadarkan kita bahwa di dunia ini kita hanya pendatang dan penumpang, dan kita baru bisa mengalami ketenangan yang sejati saat kita memberi diri bersandar pada Tuhan Sang Penopang hidup kita. Sabda Tuhan ini mau membawa kita kepada sebuah penyadaran diri bahwa ketenangan hanya bisa kita dapatkan kalau kita bersandar hanya pada Sang Maha Penopang selagi kita menumpang di dunia ini. Yang kita tidak tahu kapan berakhirnya masa tumpangan kita. Bisa jadi Tuhan akan panggil kita pada waktu yang kita tidak duga-duga, tapi kita selalu harus siap sedia. Tetapi Sang Maha Penopang, saat kita masih diberi kesempatan untuk menumpang, Dia tetap menopang kita. Tapi saat dimana waktunya untuk kita berpindah kembali ke alam ciptaan Tuhan, kembali ke alam Tuhan, maka disitulah sebenarnya kita tetap ditopang oleh Tuhan, karena Dia Maha Penopang. Bukan menopang pada saat sementara saja, tapi menopang sampai kekal. Tuhan mengasihi kita, dan biar ini menjadi berita penghiburan untuk kita melakukan aktivitas kita dengan satu kesadaran bahwa Tuhan penopang hidup kita selalu beserta dengan kita selagi dan selama kita menumpang di dunia ini. Tuhan mengasihi kita sekalian. Ayo semangat lagi berjalan bersama topangan tangan Tuhan. Amin.